Jadi pada register itu nanti browser itu membuat dua kunci. Nah, itu ada public key dan private key yang di-generate oleh RSA2048. Kalau misalnya public key itu istilahnya seperti gembok, dan yang private key itu istilahnya kunci. Nah, yang private key itu nanti bakal dibungkus lagi oleh AES256 CBC. Dan nanti apa aja yang masuk di server, itu adalah username, password hash, public key, dan private key yang telah dibungkus tadi. Dan sekarang kita masuk ke sesi login. Di sesi login ini sebenarnya ada dua tahap. Yang pertama itu tahap verifikasi akun standar. Apabila nanti benar ada database, maka dia bakal melanjut, atau kalau misalnya dia tidak ada di database, maka dia tidak bakal lanjut. Dan tahap kedua itu adalah pembagian role-nya. Kalau misalnya di database terdaftar sebagai admin, maka dia bakal masuk ke admin dashboard, dan kalau tidak terdaftar, maka dia ke dashboard biasa atau dashboard user. Setelah berhasil login, nanti akan diarahkan ke dashboard. Nah, lalu di sini kita akan mencoba upload file. Nah, ketika akan mengupload file, kita nanti si file yang akan kita upload itu akan mendapatkan perumpamannya yaitu sidik jari atau SHA. Nah, terus selain SHA juga akan mendapatkan season key untuk si file yang akan kita upload. Nah, setiap season key-nya ini hanya digunakan sekali, dan juga setiap file yang diupload itu memiliki season key-nya masing-masing. Nah, setelah memiliki season key, si file yang akan kita upload ini dienkripsi terlebih dahulu oleh season key yang kita dapat tadi. Nah, setelah dienkripsi, si file ini menjadi ciptek acak. Isi filenya itu berubah menjadi teks yang acak, jadi orang lain tidak bisa melihatnya. Nah, lalu si season key ini dibungkus lagi menggunakan public key milik si user yang tadi dibuat di awal, agar datanya itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Seperti itu. Nah, baru setelah dibungkus menggunakan public key, lalu di-upload ke database, seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke mekanisme download, teman-teman. Jadi user itu tinggal mengklik tombol download, lalu untuk belakang layarnya itu browser mengambil session login private key dari user yang sedang login, lalu menggunakan private key tersebut untuk membuka AES session key. Ketika sudah terbuka dan menjadi session key yang polos, maka akan digunakan untuk mendeskripsikan file itu. Lalu nanti file yang sudah dideskripsi itu akan dihitung ulang SHA-nya dan dicocokkan apakah itu cocok dengan original hash yang telah didapat dari upload. Lalu bagaimana kita sharing file ini? Nah, jadi misal ini user Eis sedang login, lalu Eis mau sharing file kepada Edward. Nah, bisa dicari dulu, kayak bisa diketik nama Edward, lalu kita klik bagikan. Nah, di belakang layar itu mekanismenya Eis, browser Eis itu mengambil private key Eis dan membuka AES session key, lalu AES session key yang polos ini dibungkus oleh public key dari Edward, lalu menjadi recipient wrapped key. Nah, ini yang dikirim ke browser Edward. Jadi ketika Edward login itu sudah terpampang file yang dibagikan dari Eis. Bagaimana cara Edward download? Itu sama dengan mekanisme download pada sebelumnya. Jadi browser Edward mengambil private key Edward, lalu membuka wrapped dan menjadi session key yang polos, lalu digunakan untuk mengenkripsi file, lalu melewati dua autentifikasi keaslian file yaitu AES-tag dan menghitung ulang SHA-nya, begitu. Nah, setelah tadi kita sudah bisa mengupload, sharing, dan juga share, sekarang kita mencoba untuk menghapus. Nah, dalam penghapusan file ini, kita tidak semena-mena menghapus file lalu dipindahkan ke sampah, karena itu akan sangat rawan pencurian file yang telah dihapus. Seperti itu. Nah, jadi penghapusan file ini, sebelum dihapus, kita membuat file sampah terlebih dahulu yang isinya itu acak. Lalu si file sampah tersebut ditimpa kepada file yang akan kita hapus. Nah, setelah si file sampah tersebut ditimpa, file yang akan kita hapus ini jadinya nanti menjadi sebuah file yang acak. Jadi isinya itu tidak sama lagi seperti awal yang kita upload, seperti itu. Nah, baru setelah itu kita bisa menghapus semua file tersebut.
Nah, meskipun ada yang merecovery atau memulihkan si file tersebut, si hacker ini tidak akan bisa melihat isi dari file tersebut. Nah, selain filenya dihapus, pada penghapusan juga si kunci yang diberikan pas penguploadan tadi itu juga akan ikut terhapus, seperti session key, private key, dan SHA tadi yang diberikan oleh sistem untuk si file tersebut. Nah, terus juga ketika file ini sudah pernah di-share atau dibagikan ke pengguna yang lain, otomatis file ini juga tidak bisa dibuka di user yang lain. Seperti itu, otomatis akan terhapus di database user yang dibagikannya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan sedikit tentang admin. Jadi di sistem ini admin itu berperan sebagai pengelola atau pemilik dari sistem ini. Untuk test case-nya, bagaimana admin itu memblokir pengguna atau menghapus file dari sebuah user secara paksa itu ketika ada suatu user yang mungkin kehilangan laptopnya ketika laptopnya masih menyala dan masih membuka sistem ini. Nah, user tersebut bisa langsung melaporkan ke admin untuk memblokir pengguna dan menghapus semua file yang ada di penyimpanan pribadi user tersebut.